Pernah gak sih kalian bertanya-tanya bagaimana caranya kita bisa melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu, lalu akhirnya tahu benda itu apa? Nah, di bab ini kita akan bahas prosesnya, mulai dari menerima informasi lewat indera, memilih mana yang mau kita perhatikan, sampai akhirnya memahami maknanya. Proses ini melibatkan 3 hal penting, yaitu sensori, atensi, dan persepsi. Pertama yaitu sistem sensori atau cara tubuh menerima informasi. Pertama, kita mulai dari sensasi. Sensasi itu adalah proses tubuh mendekati rangsangan atau stimulus, baik dari luar tubuh maupun dari dalam. Rangsangan ini ditangkap oleh indera kita. Indera manusia ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu visual, sebagai penglihatan lewat mata. Yang kedua auditori, yaitu pendengaran lewat telinga. Yang ketiga yaitu somatosensori, perabaan lewat kulit. Yang keempat olfaktori, penciuman lewat hidung. Dan yang kelima yaitu gustatori, pengecapan lewat lidah. Selain itu, ada juga interoreseptor yang mendeteksi kondisi di dalam tubuh seperti rasa lapar, nyeri, atau kadar oksigen. Bahkan, ada sistem yang membantu kita merasakan posisi tubuh, namanya kinestetis. Nah, semua informasi dari indera ini diolah otak melalui 3 tingkatan. Pertama, korteks sensori primer, menerima info langsung dari sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu korteks sensori sekunder, mengolah info dari korteks primer. Yang ketiga, korteks asosiasi menggabungkan semua info supaya kita benar-benar paham apa yang kita rasakan atau lihat. Prosesnya ini bersifat organisasi hierarkis, mulai dari reseptor ke talamus, ke korteks primer, ke korteks sekunder, dan korteks asosiasi. Makin ke atas, maka makin rumit prosesnya. Misalnya, kalau reseptor di mata rusak, kita bisa buta. Tapi, kalau kerusakan ada di korteks asosiasi, kita bisa melihat tapi salah mengenali orang, seperti kisah Dr. P yang mengira istrinya adalah topi. Otak kita juga bekerja dengan segregasi fungsional, artinya tiap bagian punya tugas khusus dan pemrosesan paralel, artinya memproses banyak info sekaligus. Jadi, waktu kita melihat seseorang, otak memproses wajahnya, suaranya, dan namanya secara bersamaan. Yang kedua yaitu atensi, memilih mana yang diperhatikan. Kalau semua info masuk ke otak, kita diproses tanpa filter, kita bakal kewalahan. Nah, di sini peran atensi atau perhatian. Atensi itu proses memilih informasi, mana yang kita fokuskan dan mana yang diabaikan. Atensi bisa meliputi yang pertama yaitu scanning atau menyaring informasi. Yang kedua focusing, yaitu memfokuskan perhatian. Yang ketiga sustaining, yaitu menjaga fokus. Dan yang keempat shifting, berpindah fokus ke hal lain. Lalu apa sih fungsinya? Supaya kita bisa meningkatkan persepsi terhadap hal yang penting dan mengurangi gangguan dari hal yang tidak penting. Misalnya, di bandara yang ramai, kita tetap bisa mendengar pengumuman keberangkatan karena fokus. Atau fenomena pesta koktail, kita mungkin nggak sadar ada yang ngomong, tapi langsung sadar begitu mendengar nama kita disebut. Nah, supaya lebih jelas, atensi itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu endogen, muncul dari dalam diri kita, misalnya kita mencari kunci. Yang kedua eksogen, yaitu muncul karena rangsangan luar seperti suara keras. Contohnya di atensi visual, kita bisa memperhatikan huruf di sekitar tanpa plus, tanpa menggerakkan mata dari tanda itu. Ini namanya covert attention atau perhatian tersembunyi. Yang ketiga yaitu persepsi, memahami informasi. Kalau sensori itu tahap menerima informasi, nah persepsi adalah tahap memahami dan memberi makna. Misalnya, kita melihat benda bulat berwarna merah, otak mengenali bentuk dan warnanya, lalu kita tahu itu adalah apel. Persepsi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu persepsi
adanya objek yang bisa dirasakan. Yang kedua yaitu alat indera dan saraf pusat yang berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu atensi untuk memilih mana info yang mau difokuskan. Jadi, kesimpulannya, sensori itu menerima info atau itu memilih info yang penting, dan persepsi itu memahami info tersebut. Dengan memahami cara kerja sensori, atensi, dan persepsi, kita jadi tahu betapa luar biasanya tubuh dan otak kita bekerja sama. Proses ini membuat kita bisa berinteraksi, belajar, dan memahami dunia di sekitar kita.